Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rohayati dengan NIM 210223, kelas RA6 semester 5, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maptuhi SEMM. Nah, pada materi yang pertama yaitu membahas mengenai manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Killer pada tahun 2012 adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, juga menumbuhkan konsumen dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan dari nilai pelanggan yang unggul. Selain menurut para ahli, pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran yaitu terdiri dari analisis dan segmentasi pasar, menetapkan pasar, penempatan pasar, dan perencanaan pemasaran. Selanjutnya yaitu adanya tujuan pemasaran, di mana tujuan pemasaran ini terdiri dari demand atau permintaan, di mana dalam hal ini perusahaan harus mampu mengetahui selera konsumen terhadap produk yang diproduksi, sehingga dalam hal ini perusahaan dapat dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan, di mana dalam hal ini tim pemasaran memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan pendapatan dan keuntungan pada perusahaannya. Yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru. Untuk menciptakan pelanggan baru, maka perusahaan perlu melakukan analisis, memahami keinginan konsumen, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas. Tujuan manajemen pemasaran yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu mengembangkan serta mendistribusikan produk guna memenuhi ekspektasi kepuasan untuk pelanggannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, serta sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Selain itu juga, manajemen pemasaran meningkatkan penjualan produk dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, maupun penjualan secara langsung. Dari definisi proses pemasaran, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan perorangan atau kelompok, di mana bertujuan untuk mendapatkan tujuan dengan jalan membuat produk dan menukarnya dengan besaran nominal tertentu.
produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Selanjutnya yaitu pentingnya proses pemasaran. Proses pemasaran sangat amat penting karena dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, di mana dalam hal ini bisnis menjadi lebih terperinci dalam melaksanakan promosinya. Upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan mengembangkan hubungan yang lebih dengan pelanggan dan untuk memungkinkan bisnis untuk memenuhi keinginan pelanggan. Memungkinkan bisnis untuk memenuhi keinginan pelanggan secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran sendiri yakni terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi distribusi, dan fungsi perantara. Di mana fungsi pertukaran dapat dilakukan apabila konsumen merasa tidak puas dengan produk yang dibelinya atau adanya kerusakan dari produk-produk tersebut. Fungsi pemasaran yang berikutnya yaitu fungsi distribusi, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk. Fungsi berikutnya yaitu fungsi perantara, di mana aktivitas penyampaian produk dari produsen dan konsumen melalui perantara marketing. Pemasaran yang menghubungkan dengan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Dalam proses ini terjadi pembiayaan, pencarian informasi, serta klasifikasi produk. Selanjutnya yaitu definisi perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi merupakan organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, dan memperkuat operasi guna mencapai tujuan bersama. Berikutnya ada manfaat perencanaan strategi, yakni mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan, mendorong manajemen perusahaan agar berpikir secara sistematis, dan standar kinerja yang jelas untuk kontrol. Nah, materi berikutnya yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Pengertian sistem informasi menurut Kotler dan Killer dalam Rahman dan Saudin tahun 2022 pada halaman 105, di mana sistem informasi terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Kotler, jenis pemasaran terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada marketing intelijensi, yakni menganalisis proses kegiatan pada pasar serta mengakses perubahan di lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu internal marketing information, yakni menganalisis informasi yang diperoleh dari data internal perusahaan. Sistem informasi pemasaran yang ketiga yaitu marketing communication. Marketing communication yaitu suatu bentuk komunikasi perusahaan pada pasar. Berikutnya ada model sistem informasi pemasaran,
Model ini terdiri dari subsistem input dan output pemasaran, subsistem tempat, dan subsistem promosi. Berikutnya yaitu ada manfaat sistem informasi pemasaran. Manfaat sistem informasi pemasaran yakni terdiri dari dapat mengetahui kebutuhan konsumen, yang kedua memudahkan manajemen waktu, yang ketiga perusahaan mampu mengontrol perkembangan bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada riset pemasaran. Pengertian riset pemasaran menurut Mahot. Riset pemasaran menurut Malhotra yaitu sebagai bentuk kegiatan berupa pengumpulan, analisis, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan dari masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu adanya tujuan dari riset pemasaran, di mana terdiri dari evaluating, di mana tujuan evaluating yaitu untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang sudah diterapkan sebelumnya. Evaluating berfungsi guna mengevaluasi dengan cara membandingkan produk kita dengan produk kompetitor lainnya. Yang kedua ada understanding, yakni bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback dari konsumen sangatlah penting, karena sejatinya perusahaan perlu mengetahui apa saja yang dibutuhkan dengan konsumen demi menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tahap ini, riset yang dilakukan biasanya merujuk kepada kebiasaan konsumen, perilaku, harapan, serta keluhan yang ada pada setiap produknya. Yang ketiga, adanya predicting, di mana predicting bertujuan untuk memprediksi pangsa pasar. Karena dalam tahap predicting ini tidak bisa dianggap mudah. Tidak dapat dianggap mudah karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh karenanya, hal ini menjadikan predicting sangat berisiko karena hasil yang ada cenderung relatif. Predicting dilakukan ketika perusahaan ingin mencapai target pasar dan menyusun strategi pemasaran yang baru. Yang selanjutnya yaitu adanya controlling, yakni bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler. Hal ini akan memberikan gambaran terkait pasar yang akan dituju, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan. Selanjutnya ada peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran, yakni terdiri dari menciptakan ide. Dalam hal ini, kita harus memiliki dan menciptakan ide usaha agar memberikan gambaran terkait pasar yang akan dituju, serta dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah yang selanjutnya. Yang kedua, adanya variasi dan pilihan ide. Dalam riset ini, variasi ide yang ada yakni berdasarkan minat, sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif. Selanjutnya yaitu mempermudah pengembangan konsep. Dengan melakukan riset pemasaran ini, dapat memperoleh beragam informasi dan data yang dapat dijadikan opsi untuk membuat suatu bisnis plan. Yang keempat, ada pengembangan dan strategi pemasaran. Melalui riset ini, maka kita akan disajikan dengan berbagai macam tren terkini. Hal ini sangatlah penting, mengingat kondisi pasar dan perkembangannya saat ini cukup sangat pesat. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk. Dalam pengembangan produk ini perlu adanya perubahan strategi dan segmentasi pasar tertentu. Dan selanjutnya ada tes pasar.
mengungkapkan bahwa sistem informasi merupakan struktur kompleks untuk memantau pemasaran dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas. Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui komunikasi. Kegunaan memahami penerapan strategi pemasaran karena agar lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya, dari sistem ini akan dihasilkan banyak informasi yang didapatkan. Nah, di materi selanjutnya ada targeting, segmentasi, dan positioning, atau biasa disebut dengan STP. Segmentasi yaitu kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh dan bersifat mencari produk dalam hal kebutuhan yang sama. Selanjutnya yaitu targeting, di mana targeting ini adalah aktivitas pemasaran dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning merupakan pemasaran dengan menjelaskan keunggulan produk pada konsumen dibandingkan dengan yang menjadi kompetitornya. Selanjutnya yaitu ada alasan perusahaan menerapkan STP, di mana perusahaan menggunakan segmentasi, yaitu agar penyusunan segmentasi pasar yang baik dapat membagikan pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan yang menjadi tujuan dari sasaran perusahaan tersebut. Sedangkan dengan melakukan targeting, perusahaan dapat menentukan dan membagi pasar dari pasar yang dituju oleh perusahaan tersebut. Sedangkan dengan melakukan positioning, perusahaan dapat melakukan penguatan merek. Hal tersebut dilakukan karena agar selalu diingat oleh konsumennya. Selanjutnya yaitu manfaat utama perusahaan menerapkan STP, yaitu dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru, membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif, dapat mengembangkan pengalokasian strategi sumber-sumber pemasaran dengan baik. Nah, materi selanjutnya yaitu beralih ke bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix sendiri memiliki pengertian yaitu perpaduan dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Selanjutnya yaitu adanya strategi bauran pemasaran. Pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran pemasaran saja, diantaranya yaitu produk, price, place, dan promotion. Seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix atau bauran pemasaran ini berkembang menjadi 7P, yakni produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Selanjutnya yaitu pentingnya marketing mix dalam pengembangan strategi, di mana dalam hal ini marketing mix memiliki peranan penting dalam strategi pemasaran dengan tujuan memahami kebutuhan pelanggan serta menciptakan nilai yang baik dari kompetitornya. Selanjutnya yaitu peran marketing mix dalam pengembangan strategi, yakni penelitian pasar, segmentasi, targeting, pengembangan produk, branding, promosi, komunikasi, distribusi, harga,
analisis, kinerja, pelanggan, serta retensi. Nah, dari seluruh pemaparan materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari manajemen pemasaran, kita dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen pemasaran bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Di mana konsep manajemen pemasaran ini hadir karena adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Di mana kebutuhan adalah keadaan seseorang yang membutuhkan sesuatu akan suatu hal. Contohnya, kebutuhan seseorang akan komunikasi. Berikutnya yaitu keinginan, di mana keinginan adalah hasrat dari kebutuhan tersebut. Contohnya, orang yang butuh komunikasi dan menginginkan smartphone dengan merek smartphone iPhone sebagai alat komunikasinya. Sedangkan permintaan adalah keinginan seseorang yang didukung dengan daya belinya. Contohnya, banyak sekali orang yang ingin membeli handphone dengan merek iPhone, namun hanya sebagian orang yang mampu untuk membeli iPhone tersebut. Konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui produk, baik barang ataupun jasa. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan, maka konsumen akan menyesuaikan produk yang mampu memberikan nilai, kepuasan, mutu dari yang mereka harapkan. Untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu melakukan adanya pertukaran. Apabila pertukaran disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dengan produsen, terjadi transaksi dan terciptanya hubungan pemasaran. Nah, melalui serangkaian proses tersebut, maka terciptalah pasar. Sistem pemasaran merupakan komponen yang membentuk pasar. Sistem informasi pemasaran merupakan struktur kompleks untuk memantau pemasaran itu sendiri dengan tujuan menyelesaikan tugas. Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui komunikasi. Kegunaan memahami penerapan strategi pemasaran karena agar lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya, dari sistem ini maka akan memperoleh banyak informasi yang didapat. Demikian pemaparan video yang dipaparkan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.